Jodoh, rezeki, dan umur hanya Tuhan yang tahu. Kita sebagai manusia hanya perlu melakukan yang terbaik versi diri kita sendiri. Kadang tanpa kita sadari, kita akan selalu menemukan kebahagiaan di setiap masalah. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Di sebuah restoran, seorang perempuan bernama Lola sedang menawari wine kepada seorang chef terkenal yang bernama Hamish. Dari percakapan mereka, Hamish menyarankan Lola menjadi importir produk wine terkenal, yaitu Vogue. Di kantor, setelah Lola mengobrol dengan bosnya yang bernama Calder, ia berbincang dengan teman kantornya yang bernama Audra tentang rencananya yang ingin mendekati perusahaan Vogue dan menjadi importirnya di US. Namun besoknya, Lola dikejutkan dengan Audra yang mempresentasikan idenya saat rapat. Lola menjadi kecewa dan sangat marah. Ia menemui Calder dan lalu memberitahu bahwa itu adalah idenya. Namun Calder gak peduli. Pada akhirnya Lola memilih untuk keluar dari kantor karena merasa dikhianati dan gak tahan dengan sikap bosnya yang menyebalkan. Lola yang telah resign memberitahu niatnya untuk membuka bisnis impor wine kepada ayahnya. Lola berencana pergi ke Australia dan mempresentasikan rencananya kepada perusahaan Vogue sebelum perusahaannya datang. Ayah Lola mendukung rencana dan semangat anaknya dengan sepenuh hati. Singkat cerita, Lola sudah berada di Australia, di kediaman Vogue. Lola bertemu dengan seorang pria bernama Max yang berniat mengantarnya ke tempat penginapan yang sebenarnya. Di tengah jalan, Lola bertemu dengan Hazel Vogue, pemilik perusahaan Vogue, dan mengajaknya menjadi rekan kerja. Namun Hazel menolak karena dia merasa nggak butuh jasa seorang importir. Meski begitu, Lola tidak menyerah dan menawarkan diri membantu peternakan Vogue karena pekerjanya baru aja resign. Besoknya, Lola mulai membantu pekerjaan Max sebagai penjaga peternakan. Namun karena Lola tidak terbiasa bekerja di peternakan, Lola cukup kesulitan. Saat sedang menyikat tempat penuh lumut, Lola melihat Hazel dan kembali berusaha mendekatinya. Namun sayang, usaha Lola masih belum berhasil. Lola curhat kepada Max tentang sulitnya mendekati Hazel hingga tanpa sadar ia memutuskan kawat besi. Saat Lola sedang mengurus pupuk, Max dan Hazel datang berniat melihat kinerja Lola. Namun tanpa sengaja Lola membuat celana mereka kotor terkena pupuk. Lola berusaha mengejar untuk meminta maaf, tapi malah terjatuh di genangan lumpur. Merasa tak berdaya. Karena merasa telah gagal mendekati Hazel, Lola pun meminta Max untuk mengantarnya ke bandara. Di tengah perjalanan, mobil Max mogok. Mereka pun terpaksa berjalan kaki dan mulai bercerita satu sama lain. Lola merasa dirinya telah gagal karena telah resign dan mengecewakan Hazel. Meski begitu, Max memotivasi Lola dan memintanya untuk tidak menyerah. Menurut Max, Lola adalah perempuan hebat yang mampu mewujudkan mimpinya. Mendapat dukungan yang kuat, Lola pun memilih untuk menetap dan menyelesaikan pekerjaannya. Besoknya, Max menghampiri Lola di kantin dekat penginapan.
Lola pun memberitahu Max bahwa ia menjadi bersemangat setelah membaca buku tentang Sibylla Falk, perempuan mandiri sekaligus pionir folk wine. Max menghadiahi Lola sebuah topi dan kembali berbincang. Saat malam, Lola menghampiri Max dan teman-temannya di penginapannya yang sedang berbincang di tengah api unggun. Lola ikut berbincang dan mulai bernyanyi. Okay, slow down. Oh, you're something to see. Louder! Setelahnya Lola melihat Max yang sedang bertelanjang dada di kolam renang. Max mengajak Lola berenang bersama. Kini Max terlihat sangat bahagia. Bahkan Hazel yang tak sengaja melihat mereka pun ikut merasa senang. Pagi harinya Max meminta salah satu kenalannya untuk mengembala domba dengan motor. Namun ia menolak dan menyuruh Max untuk mengajak Lola. Max sempat menolak karena ia tidak mau Lola terluka. Namun ia dikejutkan dengan Lola yang sangat terampil memakai motor. Dan mereka pun mulai menggembala domba. Setelah selesai menggembala domba, Max mengajak Lola jalan-jalan. Max mulai menceritakan masa lalunya sebagai seorang yang pemarah dan juga egois, serta penyesalannya terhadap kematian sang ibu. Lola bersimpati dan mengatakan bahwa mendiang ibunya pasti bangga memiliki anak seperti dirinya. Tak lama, Max dan Lola pun sampai di sebuah air terjun yang terlihat begitu indah. Saat Lola dan teman-temannya bersenang-senang di bar, tanpa sengaja mereka terlibat perkelahian karena mabuk. Bahkan mereka harus diusir dari bar tersebut. Namun beruntung, Max datang menenangkan pemilik bar dan memberinya sejumlah uang yang cukup banyak. Setelah semua teman Lola pergi, Lola sedang mabuk berbincang dengan Max. Lola menanyakan tentang Max yang menurutnya penuh dengan rahasia dan seorang penyendiri. Are you even happy? Max tersentuh mendengar pertanyaan Lola dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Tapi ia mengurungkannya setelah melihat Lola yang semakin mabuk. Besoknya Max mengajak Lola berkunjung ke pabrik wine milik Falk. Lola merasa sangat senang karena akhirnya bisa berkunjung dan mencicipi langsung wine Falk yang terkenal. Max merasa terpesona ketika Lola mendeskripsikan rasa wine dengan sangat baik. Lola melihat logo Falk dan mengomentarinya karena semboyan Wine Family Falk tidak cocok untuk Hazel yang mengurus bisnis seorang diri. Diam-diam, Max merasa nggak nyaman mendengar perkataan Lola. Selesai berkunjung, Max ingin menyampaikan sesuatu yang sempat terputus saat Lola mabuk. Namun, Max kembali mengurungkan niatnya setelah Lola heboh melihat bayi kanguru di dekat mereka. Pada akhirnya, mereka pun menghabiskan waktu berdua hingga sore hari yang sangat indah. Saat malam, Lola menggambar Sibylla Falk di bukunya. Lola memiliki ide untuk mengganti logo Wine Falk dengan gambar Sibylla karena jasa-jasanya. Saat akan tidur, Max mengamankan kasur Lola dari ular di kasurnya. Max mendekatkan kasur mereka untuk menenangkan Lola. Saat posisi mereka semakin dekat, Max kembali ingin menyampaikan sesuatu. Namun, Lola membungkam mulut Max dengan kecupan lembut. Setelah menjalani malam yang indah, Max memberitahu hal yang selama ini ingin ia sampaikan.
yaitu dia adalah Max Vaughn. Ternyata Max merupakan adik kandung Hazel yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang hebat dalam bisnis wine. Namun, Max memilih untuk tidak ikut campur dalam bisnis karena belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Hazel merasa bahwa Lola adalah perempuan yang penuh potensi, namun terperangkap. Karenanya ia membujuk Max untuk bisa membantu Lola dengan tangannya sendiri. Karena memang Max jatuh cinta kepadanya. Lola tentunya gak percaya karena tidak ada informasi apapun mengenai Max sebagai adik dari Hazel di internet. Meski Max mencoba memberi penjelasan, Lola tetap marah karena merasa telah dibohongi selama ini. Bahkan Lola marah karena Max menganggap ia tidak tulus mencintainya. Lola pun meminta Max untuk mengantarnya menemui Hazel dan kembali berbisnis. Saat sampai di kediaman Vaughn, Lola terkejut melihat Calder bersama dengan Audra ada di sana. Secara mengejutkan, Calder mempromosikan Lola di depan Hazel dan semua orang. Lola memarahi Calder karena sikapnya yang semena-mena dan menolak tawarannya. Sebelum Lola pergi, Lola memberi Hazel botol wine dengan sketsa gambar Sibylla Vaughn. Max menyayangkan keputusan Hazel yang melepas Lola begitu saja. Hazel pun memberi nasihat. Seharusnya ia bertindak lebih cepat untuk pekerjaan dan juga cinta. Lola berpamitan dengan teman sekamarnya dan juga Max. Max sempat menyayangkan kepergian Lola, namun Lola tetap optimis bahwa ia akan menemukan jalan kesuksesannya. Beberapa bulan kemudian, Lola telah mendirikan bisnisnya bersama dengan Audra. Audra memberi ide agar Lola menghubungi Vaughn karena mantan perusahaan mereka telah tidak bermitra dengan Vaughn. Lola menolaknya karena ia ingin fokus kepada bisnisnya. Terlebih ia ingin Max bisa menemukan jati dirinya terlebih dahulu. Audra berterima kasih karena Lola telah mau memberinya kesempatan kedua. Di sebuah acara, ada seorang perempuan yang sangat menyukai wine milik Lola dan meminta kartu namanya. Tak lama, Hamis datang berbincang dengan Lola dan juga Audra. Tanpa mereka sadari, Max datang. Max memberitahu Lola bahwa kini ia ikut berbisnis dan meminta maaf kepada Lola. Di akhir film, Lola dan Max merayakan pesta pernikahan temannya dan menikmati waktu bersama. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.